Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan membahas materi tentang validitas tes dengan anggota Dimas Priambudi 2153 1037 dan Fani Selviani 2153 1051. Yang pertama, ciri-ciri tes yang berkualitas. Sudiono dan Ari Kunto menyatakan bahwa karakteristik tes yang baik itu mencakup yang pertama, validitas. Validitas itu adalah mengacu kepada bahwa tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan, andaikan tes ditunjukkan untuk mengukur kemampuan berbicara, maka tesnya harus dalam bentuk tes lisan, bukan menulis. Yang kedua, reliabilitas, mengacu kepada konsistensi dari hasil tes. Kondisi konsisten ini diibaratkan orang yang berbicara konsisten, maka pembicaraan tidak akan berubah-ubah, sehingga bisa dipercaya. Begitu pula dengan konsisten dalam hal tes ini. Tes yang reliable, maka tes tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur. Yang ketiga, objektivitas, mengacu kepada ketetapan pada sistem penyekoran. Yang keempat, praktikabilitas, mengacu kepada kepraktisan dan kemudahan dalam pengadministrasian. Yang kelima, ekonomis, menunjukkan bahwa tes tidak memerlukan biaya yang mahal, waktu yang lama, dan tenaga yang banyak. Yang penting, tes dapat diselenggarakan dengan baik. Yang kedua, pengertian validitas. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Validitas merupakan parameter penting dalam mengevaluasi sejauh mana suatu tes atau instrumen pengukuran mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur sesuai dengan dalam tujuan pengukuran yang ditetapkan. Yang ketiga, ada macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi tes menunjukkan kepada kedalaman tes, yang merupakan seperangkat soal-soal. Dilihat dari isinya memang mengukur sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur. Yang kedua, validitas konstruk adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi segejalanya dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, validitas berdasarkan kriteria. Ini dibedakan menjadi dua macam, berdasarkan atas kapan kriteria itu dapat dimanfaatkan. Jika kriteria itu sekarang atau dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan, itu disebut validitas sama saat. Dan jika kriteria itu baru beberapa waktu kemudian dapat dimanfaatkan, disebut validitas prediktif. Yang keempat, teknik pengujian validitas tes. 1. Pengujian validitas tes secara rasional. Itu ada dua. Yang pertama, validitas isi, merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Lalu yang kedua adalah validitas konstruksi, yaitu merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan kerangka atau rekaan. Yang kedua, pengujian validitas tes secara empirik. 1. Validitas ramalan. Yang dimaksud dengan validitas ramalan dari suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan yang terakhir, validitas bandingan. Validitas bandingan dikenal juga dengan istilah validitas sama saat, dikarenakan validitas tes itu ditentukan atas dasar data hasil tes yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya, teknik pengujian validitas item. Validitas item adalah ketetapan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Untuk menganalisis validitas item-item tes dapat menggunakan teknik korelasi. Menurut teori yang ada, apabila variabel satu berupa data diskret murni atau data dikotomik, data yang hanya memiliki dua kemungkinan jawaban benar salah, sedangkan variabel 2 berupa data kontinu,
Maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan dalam mencari korelasi antara variabel 1 dengan variabel 2 adalah teknik korelasi point biserial, yaitu sebagai berikut. Yang terakhir ada 5 langkah-langkah perhitungan dalam mencari validitas. Yang pertama, mencari mean dari skor total. Yang kedua, mencari deviasi standar total. Ketiga, mencari mean dari jawaban benar per butir, item, nomor. Lalu 4, menentukan Q bagi Q sama dengan 1 kurang P. Dan yang kelima, memasukkan ke rumus koefisien korelasi biserial. Itulah hasil pembahasan materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.